Bayangi kemiskinan, Presiden Timor Leste tulis Bank BUMN Indonesia matikan ekonomi negaranya. Timor Leste hingga kini selalu bayang-bayangi kemiskinan. Tercatat Timor Leste berada pada urutan ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Survei PMI menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki nilai kemiskinan sebanyak 0,210 atau 45,8%. Kondisi pun semakin diperparah dengan adanya COVID-19 yang mematikan perekonomian di banyak negara termasuk Timor Leste. Akibatnya banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan tak mampu membayar kredit perbankan. Untuk itu mantan Presiden Timor Leste Ramos Horta meluapkan murkanya pada Banco Sentral Timor Leste atau BCTL atau Bank Sentral Timor Leste. Ramos Horta menulis sendiri opininya tentang kondisi perekonomian Timor Leste saat ini. Berikut kutipan opini tulisan Ramos Horta. Sungguh mengherankan atau tidak bagaimana pemerintah dan Bank Sentral bungkam terhadap bunga-bunga kejam yang dibebankan oleh cabang-cabang bank asing yakni BNU, CGS, Mandiri, BRI, dan ANZ Bank yang rata-rata mencapai 16% atau lebih. Pada tahun 2019, cabang-cabang dari bank asing yang disebutkan di atas mengambil simpanan hampir 1 miliar dolar AS. Sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan dan harus dijawab. Mengapa bank asing yang memberikan pinjaman paling sedikit dan memberikan pinjaman dengan bunga mematikan adalah pilihan BCTL dan banyak lembaga publik yang disukai untuk menyimpan dolar negara kita? Apakah simpanan ini disimpan di Timor Leste atau digunakan untuk mendanai dan memperoleh bunga di luar negeri untuk bank asing ini? Saya telah terlibat dengan ratusan pemimpin global yang menyerukan penghapusan hutang negara-negara dunia ketiga. Kami dari dunia ketiga adalah korban pandemi kesehatan masyarakat dan kehancuran ekonomi global yang bukan sama sekali menjadi tanggung jawab kami. Dan apakah kita harus terus membayar kepentingan skandal dan dikenakan oleh pemberi pinjaman? Tetapi di negara saya sendiri, para pemimpin nasional belum mengatakan sepatah kata pun tentang suku bunga tinggi yang memalukan atau mengambil langkah-langkah untuk melibatkan pemberi pinjaman dalam dialog untuk segera atau paling tidak menengahi, menegosiasikan kembali hutang-hutang yang belum dibayar ini dengan bank. Tulis Ramos Horta penuh emosi. Selama beberapa pertemuan dengan cendekiawan terbaik Timor Leste, saya mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk memahami status keuangan dan layanan yang diberikan oleh BNCTL dan bank asing yang berbasis di Timor Leste. Saya sangat terkesan dengan kualitas manajemen senior Antonio Vitor, Ketua Dewan Direksi Antonio F.A. Berentes, Wakil Presiden dan Brigido de Sousa, CEO. Mereka semua sangat berkualitas dan berpengalaman, dan seperti banyak anak muda Timor, mereka polyglot, bicara banyak bahasa, masing-masing berbicara 4-6 bahasa. Semua staf BNCTL junior dan senior adalah orang Timor. Biaya bunga yang sangat tinggi yang dikenakan pada orang Timor Leste membuat warga berusaha membayar pinjaman di CGD, BNU, Mandiri, ANZ, Bank, BRI. Hal ini adalah pembunuhan sektor swasta. Di Timor Leste, hambatan nyata di pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sungguh mengherankan atau tidak bagaimana pemerintah dan bank sentral bungkam terhadap bunga-bunga kejam yang dibebankan oleh cabang-cabang bank asing yakni PBNU, CGS, Mandiri, BRI, dan ANZ Bank yang rata-rata mencapai 16% atau lebih. Lanjut penerima Nobel Perdamaian tersebut. Pada 2019, cabang-cabang dari bank asing yang disebutkan di atas mengambil simpanan hampir 1 miliar dolar. Sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan adalah harus dijawab. Mengapa bank asing yang memberikan pinjaman paling sedikit dan memberikan pinjaman dengan bunga mematikan adalah pilihan BCTL dan banyak lembaga publik yang disukai untuk menyimpan dolar negara kita? Apakah simpanan ini berada di Timor Leste atau merupakan pembiayaan luar negeri dan menghasilkan bunga di luar negeri untuk bank asing ini? Tanya Ramos Horta dalam opininya. Pembiayaan pemerintah BNCTL saat ini adalah 5 juta dolar per tahun. Ini mungkin berguna untuk suku layanan kredit mikro klasik tingkat Aldeia yang meniru pengalaman bank hijau yang sukses. Jelas BNCTL bukanlah fasilitas mikrodit. Ini adalah bank resmi sepenuhnya didanai oleh negara untuk melakukan layanan vital.
Yang mengherankan atau benarkah adalah bagaimana pemerintah dan Bank Sentral bungkam terhadap bunga kejam yang dibebankan oleh cabang lokal bank asing yaitu PBNU, CGS, Mandiri, BRI, dan ANZ Bank yang mencapai 16% bunga biaya atau lebih. Ini adalah pembunuh ekonomi Timor, tulis Ramos Horta. Seperti yang kita ketahui, Bank Mandiri dan BRI adalah dua bank BUMN milik pemerintah Indonesia yang membuka cabang luar negeri di Timor Leste. Murka Ramos Horta, Bank Mandiri dan BRI pembunuh ekonomi Timor Leste. Kemiskinan masih terus menghantui Timor Leste hingga hari ini. Sejak merdeka dari Indonesia 2 dekade lalu, Timor Leste kini berada pada urutan ke-152 dari 162 negara termiskin di dunia. Survei MPI 220 pun menunjukkan bahwa Timor Leste memiliki nilai kemiskinan sebanyak 0,210 atau 45,8%. Berdasarkan survei tahunan pada 2019, terdapat 559.000 orang yang berada di bawah kemiskinan atau 45,7%. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun 2018 yakni sebanyak 581.000 person. Populasi yang termasuk parah mengalami kondisi kemiskinan di Timor Leste terdapat 16,3% menurut survei MPI 2020. Di Timor Leste terbilang ada 26,1% orang yang rentan mengalami kemiskinan. Terdapat 27,8% rakyat Timor Leste yang mendapatkan kesehatan layak berdasarkan survei pada tahun 2019 lalu. Sementara dalam pendidikan, 24,2% orang yang berhasil memperolehnya. Masuknya Timor Leste sebagai negara miskin dunia dilaporkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP, seperti dikutip zonajakarta.com dalam laman resminya HDR UNDP dan perkiraan rakyat pada Jumat. UNDP merupakan salah satu sistem perserikatan bangsa-bangsa atau PBB untuk memaksimalkan potensi negara-negara dunia dalam sisi pembangunan, termasuk Timor Leste. Sejak tahun 1999, UNDP berperan dalam pemulihan pasca konflik dengan Indonesia. Namun sampai saat ini terdapat Timor Leste malah kemunduran ekonomi plus pandemi corona. Program tersebut melakukan pembangunan berkelanjutan dan kini berfokus penempatan Timor Leste pada pemerintah yang demokratis dan efektif. Ditambah berfokus pula dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Timor Leste. Berdasarkan laporan dari UNDP Timor Leste, sejak negara tersebut merdeka atau pada 20 Mei 2020 lalu, terdapat 3 bidang yang menjadi fokus UNDP untuk membantu Timor Leste berkembang. Bidang-bidang tersebut bertujuan untuk membina budaya pemerintah demokratis yang efektif dan efisien, pengurangan kemiskinan, pengelolaan sumber daya lingkungan dan kohesi sosial, serta pencegahan konflik.